mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom. Salam. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, apa kabar? Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita memiliki tugas. Apakah kita selama ini sudah melakukan itu? Kita harus hidup saling memperhatikan. Kita harus mempergunakan karunia kita untuk melayaninya, dan kita harus bertumbuh di dalam iman dan mempertahankan iman itu. Mari kita bersama-sama untuk melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dan itu akan membawa kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Menjauhkan diri kita dari Allah-Allah asing yang merupakan hal-hal duniawi. Beribadah hanya kepada Allah berarti berfokus hanya kepada Allah. Mengajar dan juga memimpin kita ketika kita berbuat salah, ketika kita ingin mencari suatu pilihan tetapi ragu-ragu, ketika itu Roh Kudus hadir untuk membantu kita memilih sesuatu yang benar. Roh Kudus hadir untuk mempermuliakan Yesus, dan kita pun harus turut andil dalam pekerjaan Roh Kudus untuk mempermuliakan Yesus dengan kehidupan kita yang seturut kehendak Yesus. Gantung penuh kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, tidak meragukan Tuhan, dan bersyukur. Atau justru sebaliknya, kita lupa kita punya Allah yang besar, Allah yang lebih dahsyat dari permasalahan yang kita alami. Kita meragukan Allah kita, dan kita tidak bisa bersyukur atas segala berkat yang boleh kita terima. Manusia baru akan didapatkan ketika kita percaya. Percaya adalah pembentukan ketika kita mau mengerti lebih dalam siapa Dia. Ada waktu khusus, waktu eksklusif untuk belajar mengenai Dia, sehingga pikiran kita bisa berpikir dan akhirnya kita percaya kepada Tuhan. Keuanganmu dengan baik, ada larangan dalam mengelola keuangan. Jangan menjadi tamak, jangan mementingkan diri sendiri, pedulilah kepada orang sekitar, dan jangan lupa bahwa siapa pemilik segalanya. Ingatlah, fokuskanlah hartamu untuk memuliakan nama Tuhan. Kita tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jika Tuhan sudah menentukan jalan hidup kita, kita harus lewat sini. Ya kita lewat sini, tidak boleh belok ke kanan, belok ke kiri. Kita harus terus mengikuti jalan yang sudah Tuhan tentukan. Kita menjadi orang yang percaya, orang yang beriman untuk berseru pada Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan itu mendengar setiap seruan kita. Dan sebagai orang yang menerima kasih Tuhan, tetap senantiasa sungguh-sungguh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh beriman dan percaya pada Tuhan Yesus. Tidak ada pengajaran yang lebih benar selain kembali kepada firman Tuhan itu sendiri, selain kita kembali kepada Alkitab itu sendiri. Allah sudah mengungkapkan semuanya, kebenarannya, dan tercatat dalam Alkitab ini. Setiap dari nafas Anda ini adalah anugerah dari Allah. Hari ini, mari wujudkan sifat yang setia dalam mengikuti Tuhan Yesus dan bersabar dalam menghadapi pencobaan yang terus-menerus datang. Bagaimana kita bisa mengembangkan karunia yang ada, mengembangkan apa yang kita miliki, dan kita melakukan apa yang sesuai patutnya, sehingga Tuhan dapat merasa senang dengan apa yang telah kita lakukan. Dan yakinlah, apapun yang Bapak Ibu atau saudara sekalian miliki sangatlah penting dalam sebuah pelayanan. Bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Ini hal-hal yang terkadang kita lupa untuk melakukan dalam kehidupan kita.
Tapi Rasul Paulus kembali menekankan kita. Harapan Paulus, kita sebagai orang percaya dalam situasi apapun, kita selalu menerapkan hal-hal praktis ini agar dapat membangun hubungan kita dengan Tuhan. Paulus mengajarkan bahwa kasih karunia Allah tidak boleh dianggap main-main. Tidak boleh dianggap main-main. Kenapa? Karena kasih karunia Allah yang telah Allah anugerahkan di dalam Yesus Kristus itu juga bukan hal yang main-main. Paulus menyadari bahwa ketika seseorang mengakui Injil akan menjumpai perlawanan, bahkan seringkali diintimidasi, mengalami penolakan dan ancaman-ancaman penganiayaan. Oleh sebab itu Paulus menasihati supaya mereka tidak takut, supaya mereka jangan gentar ketika mereka harus disingkirkan. Sebagai orang yang mengaku percaya, kita harus taat supaya Allah berkenan kepada kita. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, dialah yang harus kita dengarkan. Kita harus melatih diri kita peka terhadap apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Yang bisa kita lakukan adalah melakukan setiap apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Taat akan perintah Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan, dan melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Bagaimana kita memberikan yang terbaik dari pengabdian kita dengan orientasi yang tertuju kepada Allah dan orientasi yang benar di dalam Tuhan. Itu akan membuat hidup kita menerima sukacita dan keyakinan penuh bahwa Allah melingkupi kita.